وشرط في معقود عليه ثمنا كان أو ثمنا ملك له أي العاقد عليه ولا يصح بيع الفضول. Dan disyaratkan di dalam ma'qud alaih, baik itu mabek atau saman, milkun lahu, dimiliki oleh akad, oleh orang yang melakukan akad. Ini syarat yang kedua yang ada dalam kitab matan ini yang berkaitan dengan ma'qud alaih. Syarat yang kedua dari ma'qud alaih adalah baik itu saman atau mabek harus dimiliki oleh pelakunya. Misalnya mas mabek berarti miliknya baik, saman berarti miliknya mustari. Tetapi yang dimaksud dengan memiliki di sini bukan dalam arti memiliki yang sebenarnya harus memiliki, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pelaku akad itu memiliki kuasa atas objek yang diakadi, atas ma'qud alaih. Kuasa itu bisa jadi karena dia sebagai pemiliknya, atau bukan pemiliknya tetapi dia sebagai wakil dari pemiliknya, atau dia sebagai orang yang memiliki kuasa, sebagai orang yang memiliki kuasa atas objek yang diakadi itu. Bukan milik, bukan wakil, tapi punya kuasa. Misalnya seperti walinya sobi, misalnya seperti nazirnya masjid atau lainnya. Jadi kalimat milkun lahu di sini pokoknya sekiranya pelaku akad itu memiliki kuasa secara syar'i atas objek yang diakadkan, baik itu mabek atau saman. Oleh karenanya fala yasihu, maka tidak sah baik fuduli, jual beli fuduli. Jual beli fuduli ini adalah istilah dari praktek jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau bukan wakil dari pemiliknya, atau secara umum orang yang tidak memiliki kuasa atas objek yang diakadi. Praktek seperti itu namanya bai' fuduli. Seperti misalnya barangnya bukan miliknya baik, lalu dijual oleh baik tanpa seizin pemiliknya, maka praktek jual beli itu tidak sah. Disebut dengan praktek bai'un fuduli. Contoh misalnya ada orang berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan temannya ini punya toko, dan ngobrol di toko. Kemudian tengah-tengah ngobrol, yang punya toko temannya ini ke belakang mau ke jeding, tinggal temannya ini ada di toko. Ada pembeli datang, lalu dia layani. Beli apa? Seperti layaknya dia penjual. Baru setelah itu temannya datang, lalu cerita, tadi orang beli saya layani. Praktek seperti ini jual beli tadi namanya bai' fuduli, karena dia melakukan transaksi jual beli tanpa izin pemilik. Dia bukan wakil, dia bukan pemilik, dan dia juga bukan orang yang punya kuasa atas barang yang diperjualbelikan. Maka praktek yang seperti itu namanya bai' fuduli. Hukumnya menurut pendapat mazhab Syafi'i qaul jadid yang kuat adalah tidak sah, meskipun dengan dzon ridho, meskipun pelaku tadi yakin ini pemiliknya pasti ridho, bahkan seneng, tetap tidak sah. Jadi saya yakin ini teman saya ini seneng
akan berterima kasih kepada saya kalau saya layani pembeli ini, tapi dia tidak izin dulu, maka praktek itu tetap tidak sah karena dia bukan orang yang punya kuasa atas objek yang diperjualbelikan. Demikian menurut mazhab Syafi'i, qaul jadid yang kuat. Tetapi menurut pendapat qaul qadim dan mazhab yang lain, juga salah satu qaul dalam mazhab yang dalam qaul jadid, bai' fuduli itu hukumnya ditangguhkan. Artinya ditangguhkan apabila ternyata pemilik yang sebenarnya mengizinkan praktek jual beli itu dan dia rela atas praktek jual beli itu, maka hukumnya menjadi sah. Seperti temannya tadi itu yang melayani toko tadi, setelah temannya datang dia cerita, tadi ada orang beli, saya layani. Oh ya, terima kasih. Nah, berarti pemiliknya ini ridho, maka hukumnya adalah sah kalau begitu menurut qaul qadim dan salah satu pendapat dalam mazhab qaul jadid serta dalam mazhab yang lain. Tetapi pendapat yang kuat dalam qaul jadid, meskipun dia pemiliknya mengizini, tetap tidak sah. Wa yasihu bai'u mali ghairi zahiron. Kemudian musannif memberikan masalah-masalah yang dikembangkan dari syarat tadi. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan syarat adanya ma'qud alaih itu harus dimiliki atau dikuasai oleh pelakunya, dan sah menjual harta milik orang lain zahiron, secara zahir miliknya, milik orang lain itu. Inbana, apabila nyata, ba'dal bai', setelah transaksi jual beli, annahu lahu, sesungguhnya barang yang dijual itu ternyata miliknya. Contohnya seperti ka'an ba'a, sebagaimana ada orang menjual mala muwarisi, harta ahli waris, orang yang harta diwaris kepadanya. Misalnya orang tuanya meninggal, itu namanya pewarisnya, muwarasau, pewarisnya yang diwaris kepadanya. Harta mewarisnya dhonan hayatahu, dengan menyangka bahwa pewaris itu masih hidup. Fabana maitan, ternyata pada saat jual beli pewaris tadi sudah mati. Hina idzin, pada saat transaksi jual beli dilakukan. Misalnya ada orang menjual harta milik bapaknya tanpa seizin bapaknya. Jadi mengambil harta milik orang tua tanpa seizin itu sama dengan mengambil harta milik orang lain tanpa seizin. Jadi hukumnya sama dengan mencuri, karena urusan kepemilikan harta antara bapak dan anak itu menurut mazhab Syafi'i itu dibedakan, beda-beda. Maksudnya tidak bisa karena miliknya bapak berarti milik anak, atau sebaliknya karena milik anak berarti milik bapak. Tidak. Selama bapaknya masih hidup, maka harta milik bapak itu tidak boleh digunakan oleh anaknya tanpa seizinnya. Kalau dia menggunakan, ya berarti ghosab, sama dengan menggunakan harta milik orang lain. Mengambil harta milik bapaknya tanpa seizin sama dengan mencuri hukumnya, sama dengan mengambil harta milik orang lain tanpa seizin. Jadi urusan kepemilikan harta antara bapak dan anak itu sendiri-sendiri, tidak bisa dikatakan karena milik bapak seenaknya diambil atau karena milik anak seenaknya diambil, tidak boleh. Nah, ini buktinya. Di sini ada masalah kalau ada anak misalnya menjual harta milik bapaknya. Waktu dia menjual,
dia yakin bapaknya itu masih hidup, berarti dalam dugaannya dia secara zahir harta ini miliknya bapaknya, dia bukan pemiliknya. Tetapi ternyata pada saat transaksi jual beli dilakukan, bapaknya itu meninggal, sudah mati, dan bapak tadi tidak punya anak kecuali orang tadi. Berarti hakikatnya pada saat jual beli barang itu miliknya. Misalnya sepeda motor bapaknya diambil, dicolong, bawa keluar, dijual. Pada saat menjual yakin bapaknya masih hidup, secara zahir sepeda motor itu adalah miliknya bapaknya karena dia menyangka masih hidup bapaknya. Tetapi tanpa sepengetahuan dia, ternyata pada saat jual beli tadi, misalnya jual belinya jam 10 malam, jam 11 malam bapaknya kena stroke, mati, dia tidak tahu. Berarti pada saat jam 12 malam hakikatnya sepeda motor itu milik anaknya tadi, karena bapaknya tidak punya ahli waris kecuali anaknya, dijual. Nah, praktek seperti ini secara zahir sepertinya bek fuduli, secara dugaannya pelaku, tetapi hakikatnya bukan bek fuduli, karena sepeda motor itu pada saat dilakukan jual beli sudah menjadi miliknya. Oleh sebab itu secara hukum syarak akad tadi dikatakan sah, bukan bek fuduli, tetapi pelakunya tetap berdosa. Anak tadi berdosa karena ketika menjual dia menyangka bukan miliknya. Atau contoh lain seperti begini, ada orang mencuri sandal temannya, dikira punya temannya, diambil, dicuri, dibawa ke pasar, dijual. Setelah dijual baru sadar ternyata sandal yang dia jual tadi adalah sandal miliknya sendiri. Maka hukumnya jual belinya sah, tidak apa-apa. Meskipun dugaannya ketika dia menjual tadi dalam pikirannya itu bukan miliknya. Hukumnya sah, tetapi praktek itu adalah berdosa, karena ketika melaksanakan dia meyakini perbuatan itu adalah perbuatan yang dosa. Sebab ada kaidah perbuatan dosa dan tidak itu kebanyakan madhar hukumnya itu kepada dzon. Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam Qaidul Kubronya mengatakan, terkadang ada perbuatan itu hakikatnya dosa, tetapi karena dzon menjadi tidak dosa. Ada perbuatan hakikatnya itu kurbah, perbuatan baik, tapi karena dzon yang salah atau karena maksud yang salah menjadi dosa. Imam Izzuddin mencontohkan seperti ada orang dalam peperangan, misalnya dia bermaksud akan membunuh temannya. Kalau dibunuh di luar peperangan ini gampang ketahuan, nanti ketemu yang bunuh. Pas peperangan ini kesempatan, kalau saya bunuh di medan pertempuran tidak akan tahu kalau saya membunuh, dikira dibunuh oleh musuh. Pas pertempuran ditembak, maksudnya membunuh temannya, ternyata kena komandannya orang kafir misalnya. Mestinya membunuh orang kafir di medan pertempuran itu pahala, tetapi karena dia maksudnya menduga itu temannya, maka perbuatan itu tetap berdosa karena dzon tadi. Sebaliknya, maksudnya membunuh orang kafir tapi kena temannya, maka mestinya membunuh temannya berdosa, tetapi karena dia dzonnya itu adalah orang kafir, hukumnya tidak berdosa, malah mendapatkan pahala. Oleh sebab itu dalam jual beli, keabsahan jual beli itu belum tentu perbuatannya boleh. Ada jual beli itu yang sah tapi haram, ada yang haram tapi tidak sah juga ada. Ada yang sah tapi haram, ada yang tidak sah tapi tidak haram juga ada. Jadi urusan sah dan haram itu beda. Nanti di belakang ada macam-macam jual beli yang diharamkan dan menyebabkan tidak sah. Ada juga macam-macam jual beli yang diharamkan dan tidak berpengaruh kepada keabsahannya. Nah, termasuk di sini. Di sini ini hukum jual belinya sah tapi perbuatannya adalah berdosa.
berdosa karena ketika dia menjual tadi dengan meyakini itu barang bukan miliknya. Kenapa kok sahli tabayyun annahu milkuhu? Karena nyata-nyata sesungguhnya mabe itu adalah miliknya pada saat jual beli. Wala athara li dhanni khata'in, dan tidak ada pengaruh atas dugaan yang salah. Dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzan al-bayyin khata'u. Tidak ada anggapan dengan dugaan yang nyata-nyata salah. Bana sihatu, yang ternyata nyata keabsahannya. Li'annal i'tibaro, karena yang dianggap fil uqudi, di dalam praktek-praktek akad, bima fi nafsil amri, itu adalah dengan sesuatu fi nafsil amri, yang ada pada kenyataannya. La bima, bukan dengan sesuatu fi dhonnil mukallafi, yang ada dalam zonnya mukallaf. Jadi praktek seperti tadi hukumnya adalah sah tapi berdosa. Kenapa kok sah? Karena kenyataannya barang yang dijual tadi nyata-nyata hakikatnya adalah miliknya penjual, meskipun dalam dugaannya itu bukan miliknya. Sebab ada kaidah al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amri, ay binisbat lis-sihha wal butlan. Di dalam akad jual beli itu yang dipertimbangkan dalam hukumnya itu mengenai sah dan tidaknya adalah kenyataannya. Apabila kenyataannya itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya, meskipun tidak disadari oleh pelakunya, hukum akad itu tetap sah. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah ada kaidah wal ibrah fil ibadah, fal ibrah fil ibadah bima fi dhonnil mukallaf bin nisbat li sukutit tolab, wa bima fi nafsil amri bin nisbat li sukutil qada. Tetapi kalau dalam ibadah, yang dianggap dalam ibadah itu adalah bima fi dhonnil mukallaf, dengan apa yang ada dalam dugaan orang mukallaf, tetapi bin nisbat, jika dinisbatkan li sukutit tolab, pada gugurnya tuntutan. Misalnya ada orang sholat zuhur, dia tidak sadar kalau sarungnya najis, dia menduga sarungnya suci, sholat zuhur semuanya. Jam 4 setelah masuk waktu asar, dia baru sadar ternyata baju sarung yang saya pakai sholat zuhur itu ada najisnya. Maka dia tidak berdosa, karena sholat tadi sudah dianggap cukup di dalam tuntutan untuk mengerjakan sholat zuhur pada waktunya, karena dia sudah menduga sholatnya itu adalah sah, sehingga qodoknya tadi tidak dikatakan berdosa sebab tidak sengaja. Al-ibrah fil ibadah fi bima fi dhonnil mukallaf bin nisbat, tetapi dinisbatkan atas gugurnya tuntutan untuk mengerjakan ibadah pada waktunya. Tapi wa bima fi nafsil amri, dan harus sesuai dengan kenyataan bin nisbat li sukutil qada, kalau dinisbatkan atas gugurnya kewajiban qada. Kalau urusan apakah sholat tadi sudah mencukupi untuk tidak wajib diqadha atau tetap wajib diqadha, ya harus sesuai kenyataannya. Kalau kenyataannya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya dan dia tahu, maka meskipun dia tidak berdosa, tetapi dia wajib untuk mengqadha. Jadi kalau dilengkapkan kaidah tadi berarti al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amri bin nisbat lis-sihha wal butlan, wal ibrah fil ibadah bima fi dhonnil mukallaf bin nisbat li sukutit tolab, wa bima fi nafsil amri bin nisbat li sukutil qada. Faidatun. Kemudian faedah. Di dalam faedah ini juga memuat masalah-masalah
yang masih ada kaitannya dengan syarat tadi. Syarat adanya ma'qud alaih harus dikuasai atau harus ada pada kekuasaannya orang yang melakukan akad secara syar'i. Yang pertama, faedah pertama, lau akhoda, apabila ada seseorang itu mengambil min ghairihi, dari orang lain, mengambil sesuatu dari orang lain, bitorikin, dengan cara jaizin, yang diperbolehkan secara syarak, misalnya jual beli atau hibah, mengambil sesuatu dzanna hillahu, yang mana orang itu menduga atau menyangka atas halalnya barang yang dia ambil, wahwa, padahal benda tadi haramun, haram batinan pada kenyataannya. Misalnya ada orang membeli sepeda motor yang plong-plongan, tidak ada surat-suratnya. Dia tidak tahu kalau sepeda motor itu sepeda motor curian. Dia menduga sepeda motor itu adalah halal, bukan barang curian misalnya. Atau dia diberi sesuatu oleh orang lain, dia tidak menduga, tidak tahu bahwa barang yang dia terima itu adalah barang yang haram. Dia menyangka barang yang dia terima itu adalah barang yang halal. Maka apakah dia boleh menerima atau tidak, ditafsir. Apakah itu ada tuntutan atau tidak, di akhir nanti akan ditafsir. Tafsirannya, fa in kana, maka apabila ada zahirul ma'khud minhu, zahirnya orang yang diambil darinya, maksudnya zahirnya penjual, zahirnya yang memberi tadi, al khair, adalah orang yang baik. Orang yang menjual sepeda motor plong-plongan tadi kelakuannya baik. Dia mengatakan ini sepeda motor ini surat-suratnya hilang, tidak ada, ini milik saya ini. Dan orang yang menjual tadi memang dikenal sebagai orang baik, tidak pernah ketahuan mencuri, tidak ada orang yang mengatakan dia itu pencuri, bukan preman, orang yang baiklah kelakuannya. Maka jika begitu, lam yutolab fil akhirah, maka orang yang menerima tadi tidak akan ada tuntutan di akhirat. Kalau ternyata sepeda motor itu setelah beberapa tahun kemudian pembelinya sudah mati, penjual sudah mati, sepeda motor tadi ternyata hasil curian, maka pembeli tadi tidak berdosa, sebab dia yakin atau dia itu tidak punya prasangka bahwa sepeda motor yang dia beli tadi adalah sepeda motor hasil curian, dan orang yang menjualnya memang dikenal orang yang baik-baik, berarti bukan karena kesalahannya. Tetapi sebaliknya, wa illa, jika tidak demikian, tuliba, maka dia akan ada tuntutan di akhirat. Artinya apabila pembeli tadi itu curiga, jangan-jangan sepeda motor ini ada barang curian, dan memang yang menjual itu ada tanda-tanda, apalagi yang menjual ini terkenal pencuri misalnya, atau orang preman, berarti ada kecurigaan bahwa barang yang dia beli itu hasil curian, dan memang orang yang menjual tadi ada tanda-tanda pelakunya itu bukan orang yang baik-baik. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian benar terbukti sepeda motor tadi memang barang curian, maka tuliba, akan ada tuntutan di akhirat, sebab dugaannya tadi didukung dengan bukti adanya pelaku paeknya atau penjual tadi adalah orang yang kelakuannya jelek. Ada kaidah la ibrata al-dzan mulgha illa bidalil, dugaan itu mulgha, tidak dianggap kecuali kalau ada dalil korena. Maka dugaan tadi, kecurigaan atas barang tadi, dengan didukung adanya pelaku penjual tadi orang yang bukan orang baik-baik, itu cukup sebagai dasar untuk tidak diperbolehkannya membeli barang yang dicurigai hasil
curian tadi. Mestinya dia tidak melakukannya. Kalau dia melakukannya, maka dia berdosa. Qalahu Al-Baghawi. Berkata yang demikian ini adalah Imam Al-Baghawi. Masalah tadi disampaikan oleh Imam Al-Baghawi. Yang kedua, faedah kedua disampaikan oleh Imam Ghazali. Walawistaro, ini juga masih berkaitan dengan syarat tadi. Walawistaro to'aman, apabila seseorang itu membeli makanan fid zimmah, pembeliannya dilakukan dengan cara zimmah. Dengan cara zimmah itu maksudnya samannya tidak ditentukan. Jual beli itu ada dua macam, ada bai'ul ain atau syira'ul ain, ada bai'ul zimmah atau syira'ul zimmah. Kalau bai'ul ain atau syira'ul ain itu sekira barang yang diperjualbelikan itu ditentukan bendanya. Misalnya saya datang ke toko, saya bilang sama penjualnya, di toko ada aqua kemasan tanggung, saya ambil, Pak, aqua kemasan tanggung ini berapa harganya? Berarti mabeknya jelas ini, ain ini. Oh, harganya 2000. Oh ya, saya ambil uang 2000. Saya katakan, oh ini Pak uangnya. Berarti samannya itu ain karena ini uangnya, dan mabeknya itu berupa ain karena ini bendanya. Itu namanya bai'ul ain. Kebalikan dari bai'ul ain adalah bai'ul zimmah. Bai'ul zimmah itu sekira mabek atau samannya itu tidak ditentukan bendanya. Misalnya saya datang ke toko, saya tanya, Pak, ada jual aqua tanggung, merek aqua? Oh iya ada, di depannya banyak, dijajar. Berarti mabeknya tidak saya tentukan yang mana, pokoknya aqua, air mineral merek aqua kemasan tanggung. Itu namanya bai'ul zimmah. Artinya penjual tidak menentukan barang objek mana yang akan dijual, tetapi penjual menjual zimmah, tanggungan untuk mewujudkan mabek yang saya inginkan. Itu namanya zimmah. Atau samannya yang zimmah. Misalnya saya datang ke toko, Pak, aqua tanggung ini berapa harganya? Berarti mabeknya ain, tapi samannya tidak saya tentukan, berapa harganya? 2000. Oh ya, saya beli 2000. Samannya baru saya ambilkan 2000 di sini. Nah, ini berarti mabeknya ain tapi samannya zimmah. Oleh karenanya dikatakan di dalam buya, pada umumnya praktek jual beli yang berlaku di masyarakat itu adalah zimmah. Kalau kita ke toko kan begitu mestinya. Kalau tidak saman ya mabeknya zimmah. Meskipun mabeknya itu kan ini barangnya, samannya yang zimmah. Kadang-kadang saman ditentukan, mabeknya yang zimmah. Saya beli, misalnya saya beli teh botol sosro, itu zimmah, karena kan tidak ditentukan, baru diambilkan. Atau saya beli teh botol sosro ini berapa harganya? 2000. Oh iya, mabeknya ain tapi samannya zimmah. Jadi pada umumnya praktek jual beli di masyarakat itu zimmah, baik saman atau mabeknya. Nah, yang salah satu yang perlu diperhatikan dalam jual beli zimmah itu syaratnya harus samannya itu dibayarkan di tempat, tidak boleh diutang, tidak boleh, karena termasuk bai'ul kali bil kali atau bai'uden biden. Rasulullah melarang bai'uden biden. Contoh begini, misalnya saya datang tadi ke toko, Pak, saya beli teh botol sosro. Oh ya, berarti mabeknya kan zimmah kan, diambilkan barangnya. Berapa harganya? 2000. Oh ya, tak bayar besok, Pak. Berarti mabeknya berupa zimmah, samannya berupa zimmah, bai'uden biden, maka tidak sah dan haram hukumnya. Jadi karenanya kalau mau ngutang, tentukan dulu barangnya. Pak, ada teh botol sosro? Oh ya ada, mana? Oh ini, ya Pak, ini saya beli. Loh, kalau begitu berarti mabeknya berupa ain. Berapa harganya? 2000. Oh ya, besok tak bayar. Nah, tidak apa-apa kalau begini, tidak terjadi bai'uden biden. Tapi kalau mabeknya zimmah, samannya zimmah, maka terjadi bai'uden biden, hukumnya
haram dan tidak sah. Nah, kembali ke sini. Di sini ada masalah kalau ada orang memberi makanan dengan cara fi dhimmah, maksudnya samannya tidak ditentukan. Misalnya tadi seperti, Pak, teh botol sosro ini berapa harganya? Mabeknya ain misalnya. Oh, harganya 2000. Oh ya, saya beli. Samannya berupa dhimmah. Wa qadha, lalu pembeli tadi menunaikan pembayaran penjualan tadi, pembayaran dari mabek tadi, min haramin, dari uang atau harta yang berasal dari benda haram, dari barang yang haram. Misalnya ada fulan mencuri uang 10.000. Nah, lalu ke toko, datang ke toko, Pak, saya beli minuman teh botol sosro, ada Pak? Oh ya, ada ini. Oh ini tak. Berapa ini Pak? Dipegang minumannya, ditanya, berapa harganya ini Pak? 10.000. Oh ya, saya beli 10.000. Berarti mabeknya itu ain, samannya dhimmah. Nah, lalu kemudian dia bayar pakai menggunakan uang hasil curian tadi. Jual belinya secara dhimmah, lalu dia membayar saman tadi menggunakan uang hasil curian tadi. Apakah teh botol ini halal atau haram diminum? Ada tafsir di sini. Fa in akbadahu lahu al-ba'i, apabila penjual menyerahkan mabek, ya, menyerahkan mabek kepada pembeli tadi, biridhahu, dengan ridhonya baik, qabla taufiyatis saman, sebelum pembeli membayar samannya, halalahu akluhu, maka pembeli halal untuk memakan makanan yang dia beli tadi. Jadi misalnya tadi, Pak, berapa teh botol sosro ini? 2.000. Di kantongnya ini ada uang, yang di kantong itu uang hasil curian. Oh ya, saya beli, berarti samannya saman yang fi dhimmah. Sebelum dia bayar, diminum dulu. Pak, saya minum ya, nanti saya bayar belakangan. Oh ya, enggak apa, saya minum dulu. Diminum dengan atas ridhonya pemiliknya sebelum dia bayarkan. Habis diminum, baru dia ambil uang hasil curian tadi untuk membayar. Minuman yang diminum tadi hukumnya adalah halal. Tapi bukan berarti praktek jual belinya itu halal, tidak. Tetap membayarnya di hak dosa, karena tadi membayar menggunakan barang yang haram. Jadi praktek ini jangan dikatakan, oh berarti ini boleh untuk cuci uang, berarti tidak. Tetap ini hukum minumannya tok itu halal, tetapi bayarnya pakai uang haram curian tadi tetap hukumnya berdosa. Bukan berarti kemudian, kalau gitu enak saya mencuri barang kemudian saya buat cara seperti ini maka halal. Tidak, tetap haram. Yang halal hanya ini boleh diminum. Kenapa? Karena praktek ini bukan tergolong bek fuduli. Sebab ketika dia sudah membeli dengan cara saman dhimmah, akadnya itu sah sudah. Akadnya sah dan dia boleh untuk mengambilnya, meminum tadi karena sudah seizin penjualnya. Adapun kemudian dia bayar utangnya tadi menggunakan uang haram, itu urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual belinya. Berarti pembayarannya itu yang tidak sah. Pembayaran samannya yang tidak sah. Mestinya harus dibayar dari saman yang dari miliknya sendiri. Itu maksudnya. Jadi bukan tergolong bek fuduli. Au ba'daha, atau dia memakannya tadi, memakan makanan tadi ba'daha, setelah membayar saman, setelah dibayar samannya. Tetapi ma'ilmihi, atas dengan sepengetahuan pembeli atau serta mengetahuinya penjual, serta mengetahuinya penjual, annahu, bahwa sesungguhnya saman yang dibayarkan kepadanya haramun, itu adalah barang yang haram. Atau misalnya setelah dibayar tapi pembeli tahu, penjual tahu, ini saya bayar ya, tapi ini uang nyolong loh, ini saya tadi dapat nyolong, ini apa? Oh gak apa-apa, sudah ambil sudah, misalnya begitu. Lalu diminum, halal aidon, maka halal juga.
tetapi bagi penjual haram menerimanya. Wong dia sudah tahu bahwa itu uang curian kok diterima. Wa illa, jika tidak demikian, haruma, maka haram untuk memakan makanan tadi. Ila ayyubri'ahu, sampai dengan penjual itu membebaskannya, au yufiyahu, atau membayar saman, min hillin, dari barang yang halal. Qala, berkata hu, pada yang di atas tadi, Syekhuna, guru kita Ibnu Hajar Al-Hitami. Wa tuhru